Entah kalau nggak adiknya dia, kalau nggak adiknya temen cewek, pokoknya bisa nyampe, pokoknya sampai deh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sor, awalnya. Ya, jadi pada hari ini aku mau ngadain studio podcast. Jadi nanti kalau emang banyak sekali yang melihat dan juga mendengarkan, akan aku teruskan dan juga menghadirkan narasumber yang terbaik khususnya di kalangan anak-anak Surabaya maupun di Madiun. Nah, hari ini aku sudah mengundang Mas Arsy Ahmad Fatih. Siapa jenengnya? Gila Muhammad Arsy. Muhammad Arsy tak ya? Kalau nama punggung ntar main bola. Ya, ya. Muhammad Arsy. Mas Muhammad Arsy ini merupakan seorang manusia. Seorang Hafiz. manusia habis yang berasal dari Magetan, Jawa Timur. Nah, jadi ini aku memilih Mas Arsy ini karena dekat dengan Madiun, dekat dengan aku. Jadi aku ulik kehidupannya. Jadi Mas Arsy ini dulunya sebelum kuliah itu kehidupannya di mondok, pondok pesantren. Sejak kelas SMP kelas 1. Oh, SMP gak SD ya? Enggak dong. Oh, SD Gue dulu. dibuang sama orang tua. SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 berarti 6 tahun. Iya, 6 tahun. 6 tahun. Nah, ini aku akan mengulik kehidupan di pondok itu seperti apa dibandingkan dengan kita yang di rumah, kan enak rebahan, makan Betul tinggal sekali. makan gitu. Jadi kita Kayak akan sengsara. Jadi boleh perkenalan dulu kayak gimana? Kenalkan, nama saya Muhammad Arsy dari Magetan, asli Magetan. Cuma saya mondoknya dulu di Jakarta. Jadi logatnya Jawanya hilang. Magetannya yang mana, dijelaskan lebih detail. Magetannya itu Gino, kalau tahu Temboro, pondok pesantren yang salah satu yang tertua itu deket sama Temboro. Pelosok ya. Pelosok sih enggak, cuma enggak ada Alfamart aja di rumah saya. Maksudnya kan jauh dari Sarangan, jauh dari Magetan Jauh, iya, gitu kan. jauh. Terus dari Magetan sendiri itu kenapa Mas Arsy memilih langsung ke Jakarta? Kan padahal di situ kan lingkungannya kan udah bau-bau. Nah, gitu. Apakah lagi Temboro, kan siapa sih yang nggak kenal dengan pondok Temboro gitu kan? Sebenarnya dari orang tua sih, karena kan SD-nya juga di Jakarta. Oh. Dari SD di Jakarta. Nah, pas SMP itu dari saya sendiri, saya mau masuk SMP. Tapi sepertinya orang tua tidak setuju. Jadi Berarti SD di dipaksa. pondok, SD di Jakarta, terus SMP SMA pondok di Jakarta. Terus kenapa di Magetan itu, apa peran Magetan? Nah, itu saya pulang kembali ke kampung. Sama lagi mondok lagi juga. Tapi orang tua asli Magetan apa Jakarta? Campur. Bapak Magetan, Ibu Betawi. Oh, itu salah satu alasan yang membuat Mas Arsy itu dipilihkan oleh orang tuanya untuk di Jakarta. Makanya Betawinya juga ada, Jawanya juga ada. Pertama kali, hari pertama mondok atau setelah tahu keputusan orang tua kalau kamu itu disuruh mondok itu gimana? Kesel sih. kan hitungannya kelas 1 SMP kan kayak masih penurut, masih belum punya prinsip hidup, maksudnya belum Iya, benar-benar. gimana maksudnya manut gitu loh. Nah, itu gimana tanggapannya Mas Arsy? Awal-awal di sana kan kayak itu kan satu pondok itu kan dari SMP sampai SMA, jadi 6 kelas, dari kelas SMP kelas 1 sampai SMA kelas 3 itu jadi rame banget bener. Jadi kayak kita harus nyesuaiin kiri, dari makan ngantri, mandi ngantri, mau jajan ribet gitu, mau keluar nggak boleh, begini nggak boleh, begitu nggak boleh, diatur semuanya. Jadi kayak harus menyesuaikan diri. Nangis ya iya, ketawa ya nggak juga gitu. Kalau nangis tuh kira-kira 1 tahun full Berapa nangis kali? apa setelah adaptasinya, maksudnya adaptasinya? Sebenarnya kalau nangis itu kan gara-gara belum punya temen, kan kita nggak tahu harus ngapain, mau gimana nggak tahu. Kalau udah punya temen satu aja minimal, itu dunia udah luas tuh di pondok tuh. Wah, apalagi bestie gitu ya. Ya. Tapi nggak ada perempuannya kan? Nggak ada dong. Eh, Tapi kita bisa lihat lah, beda gedung ini Oh, beda putra, gedung. putrinya di sini. Tapi itu yang dulu, sekarang udah pindah. Maksudnya pondoknya itu bikin bangunan baru. bener-bener Pindah tempat. steril, laki-laki aja ya, nggak Laki-laki bisa aja. lihat-lihat apa-apa. Terus itu kalau untuk masalah belajar gitu kan yang namanya SMP kan masih masa-masanya main, masa-masa nggak bisa dikang, masa-masa pengen keluar rumah ini. Kalau aku dulu SMP sering main sono. Nah, dari Mas Arsy sendiri tuh kalau main-main kayak gitu terus menyesuaikan, aku harus di sini, tetap di sini, nggak boleh keluar, aku harus belajar gitu, gimana? Kalau masih kelas 1 masih apa ya, masih kayak nurul gitu, masih, Oh, masih kalau nurul.
Berarti nggak punya bayangan-bayangan mau main? Belum ada kan, dulu kelas 1 masih kejam di pondok tuh, masih main pukulan, masih main tonjok segala macam, masih main. Pernah ngalamin ya? Ya cuma ya nggak sering lah, kan taat dulu kelas 1, kelas 4, kelas 5, kelas 6 tuh udah mulai somplak dah, udah agak bandel. Nah bandelnya di SMA berarti kan, di SMP-nya masih lumayan, masih agak kalem. Paling nggak enaknya kita di sana ditekan apa ya, pelajarannya kan bahasa Arab full. Bahasa Arab. Jadi kita diajarin langsung bahasa Arab kelas 1 itu langsung. Terus Mufrodat. Apa untuk namanya? apa itunya? Percakapannya semua bahasa Arab. Percakapannya ini per minggu. Jadi satu minggu bahasa Arab, satu minggu bahasa Inggris. Yang pakai bahasa Indonesia disuruh pakai dasi, bawa kamus. Tiap hari kemana-mana, ke masjid, bawa makan. Jadi bener-bener hukuman. nggak bisa. Maksudnya bener-bener nggak boleh pakai bahasa lainnya. Nggak boleh. Arab Inggris. Terus itu Ya. masalah makan kan tadi udah bilang kalau makan itu kesusahan, jajan ribet gitu. Ada nggak sih kayak penurunan berat badan, terus kayak gimana ya, porsi makan berkurang atau gimana, kan lamanya di pondok kan kayak penuh perjuangan kan, Ya, setiap ya. melakukan apapun hal itu gitu. Tapi kayak malah kebalik deh. Soalnya di pondok itu kan kayak makanan malah banyak banget. Loh malah gitu. Iya. Jadi kayak emang berkah deh di pondok. Bukannya katanya di pondok itu makan itu kan terbatasi, terjadwal gitu kan? Iya, cuma kan temen-temen kan ada yang rumahnya deket, ada yang misalnya dimanja sama orang tua, jadi makanan tuh ada terus. Terus Ya, banyak lumayan makan sih bareng makan bareng. gitu. Tapi ya kalau ini kita sedikit beloknya, maksudnya ada grup-grupannya juga. Jadi Circle. di circle. Selalu ada di circle di setiap pertemanan. Jadi kalau ada yang satu Pasti ada. punya ya bareng makannya per circle itu. Kehilangan barang. Nah, kayaknya namanya pondok kan gimana ya? Kayak kamar pun jadi satu kamar berapa? Di kamar paling banyak kawan sedikit. Paling banyak Yes. Paling sedikit aja. Dijelaskan semua. Rata-rata Biar kita ya tahu. paling sedikit 15. 15 satu kamar. Kamar- Tapi kamarnya segini. Segini lah. Lebih besar. Segini tuh malah bisa 20 orang. Anjay. Paling banyak 30. Tapi ya agak gede. Nah, ya kan itu kan jadi ya hitungannya kan kayak satu kamar tuh nggak satu orang, jadi kayak privasi terus kan. Nggak ada. Nggak Nah, ada terus belas. itu untuk kehilangan gimana? Emang tentu saja sering. Sering. Cuma kan ya makanya kalau kita pinter-pinter apa ya? Pinter-pinter ngolah barang. Pinter-pinter nyuri. Kalau hilang, curi yang lain. Ngolah Pinter ngolah barang. barang maksudnya kalau lu bawa barang bagus pasti hilang. Oh gitu. Pasti nggak mungkin nggak. Pasti ada yang ngincer. Jadi kayak bawa barang yang standar aja, yang sekiranya orang nggak terlalu suka juga gitu. Berarti kayak semua pondok itu emang gitu ya, maksudnya yang Emang namanya gitu. pencurian selalu ada. Walaupun Meskipun satu bukan kamar terus dicuri kan, buat Iya. apa gitu loh hitungannya kan? Kadang emang apa ya, kayak udah niat dan Punyamu, punyaku. Iya. Apalagi kalau udah kelas tinggi, kelas akhir kayak kelas 5, kelas 6. Wah, itu barang udah maslahat tuh kayak ya lu punya gua. Kita kelas 6 satu angkatan itu udah bareng-bareng semuanya, bener, dari sabun apa segala macam. Bareng. Tapi mandi enggak, cuma barangnya aja. kasurnya tuh di bawah atau kayak ini bertingkat gitu. Suruh kita tidur. Di bawah. kayak. Coba semua. Kalau 20 orang sih kayak Iya, situ, ngemper di bawah. Oh di bawah. Bahkan Nggak pakai kasur? Pakai dong. Ada tikar, gue berlatih tidur di mana saja deh. Kasur dari spon. Ada dari tikar, ada kadang tidur di lantai 4 atas tuh adem kan, enak ada. Di toren, tahu toren nggak? Oh pakai AC kabarnya? Enggak. Lantai 4 tahu toren air nggak? Iya. Shower. Tower. Toren itu. air. Apa tuh? Yang tempat Toren. ngasih air warna oranye. Ha-ha. Yang ada gambar penguin. Ha-ha. Nah, itu. Ha-ha. Kadang itu kan biasanya kan di sampingnya kan ada selang kosong. Kita ada Ha-ha. tempat situ. Oh, lah kenapa? Nggak mau jemaah, nggak mau ikut acara, nggak mau ikut ini itu. Salah satunya Arsi kayaknya. Dia tahu banget Nggak, ya. kan saya pengurusnya, jadi saya tahu. Oh. Walaupun pengalaman gitu kan. Kalau selama di pondok SMP, SMA pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan apa tuh? Kalau ulang tahun gila sih. Oh, ulang tahun. Dimasukin kolam. Kalau ada satu teman ulang tahun, jadi di pondok itu ada kolam lele kan. Yo. Iya kan. Di kolam lele itu orangnya itu diikat, sumpah diikat, bener-bener diikat kayak tahanan Ikatnya masa. pakai tali? Pakai tali, diikat, Tali lalu pramuka. diceburin. Oh, Selama berapa Diceburin, terus lama? diguyur air got. Wah, Wah, parah deh. tapi bener itu. Bener.
Tapi seru. Tapi itu udah biasa ya. Ini udah biasa. Cuma ganti-gantian orangnya kan yang ulang tahun. Jadi kamu kayak balas pernah? dendam apa. Pernah? Kamu? Saya selamat. Dulu pernah sekali. Selamat. Lu kenapa? Sekali. Karena pengurus. Cabut dong. Harus Jadi pintar-pintar kalau dong. ini kan pas hari ulang sembunyi. tahun itu saya keluar kemana? Hilang 1 hari. Lah yang Nggak enak kena. mana bilangnya. Jadi biar teman-temannya Mas Arsy yang melihat ini yang penasaran, "Duh, pas ulang tahun Arsy kemana ya?" Nah, silahkan Ya dijawab. pas keluar itu. Keluarnya di- keluar pondok. Keluar Seharian. pondok. Lah yang kemana? Ya random lah. Kita keluar deh kemana banyak kan. Wah, Lanjut, podcast lanjut. kita kali ini sangat seru sekali karena buat kalian jangan kemana-mana karena ini akan saya ulas sedikit lebih jauh karena di sini sudah ditemani dengan hujan dan juga badai petir halilintar menambah kita semakin syahdu dalam perbincangannya. Nah, untuk masalah percintaan ya, Mas Arsy. Kan kita udah tahu kan tadi udah ada seperempat pembicaraan kalau mengatakan bahwa yang namanya laki-laki itu steril, laki-laki nggak ada perempuan. Adapun perempuannya itu berbeda dengan gedung. Jadi cuma bisa melihat dari jarak jauh, nggak bisa pakai HP, nggak bisa apa-apa kayak ya udah pasrah gitu. Nah, kalau Mas Arsy ini ada nggak bibit-bibit cinta yang muncul? Masih kisah cintanya tuh gimana? Iya gitu. Kisah cinta kayak kan kita kan nggak mungkin kan kayak Kalau di SMA, SMP itu maksudnya gimana? Jadi ada contoh Oh, aku ya. perbandingannya. ya namanya kayak kisah cinta itu kan nih, namanya orang kan awalnya dari melihat. Kalau nggak melihat dari merasa nyaman, merasa nyaman pas saling bicara itu kayak nyambung, pembicaranya nyambung, akhirnya kayak muncul rasa suka atau kayak gimana gitu. Kalau nggak gitu mungkin pas buat snap WA sering komen atau gimana kan jadi kayak oh nah, terus akhirnya juga. Nah, kalau dari Mas Arsy sendiri tuh di pondok gimana ya? Nggak ada perempuannya. Pernah nggak sih Ada cowok sama cewek. tumbuh rasa cinta? Jadi pondoknya itu kan gedung kayak satu daerah. Jadi kita dipisah masjid doang. Hah? Masjid kan di tengah, Heeh. yang sebelah kiri putra, yang sebelah kanan putri. Oh nggak ada pembatasnya berarti? Nggak ada. Jadi kayak itu udah di sini rumah kiai. Jadi pembatasnya itu emang rumah kiai sendiri. Gitu. Jadi kalau ngeliat perempuan ya dari jauh itu kalau jajan keluar, kadang malu-malu kan kita anjir ketemu malu-malu. Kalau nggak lagi ya olahraga acara bareng pas jemaah kan istri di belakang. Lanjut Mas Arsy. Ya teman-teman, mohon maaf Skip. karena tadi ada iklan di mana ada 2 saset botol ABC sudah cukup untuk sahur. Barjan. Ya Allah, Ki, aku nyindir suatu siapa ya? Siapa? Elemen negara. Ya, kita lanjut kisah percintaan seorang Arsy di Pondok Pesantren Jakarta. Saya cerita teman-teman saya aja. Ah, teman-teman. Ya kan pengalamannya banyak. Kenapa nggak Bervariasi. Arsy? Temennya Mas Arsy. Iya, Yang ada di bervariasi. Oh, oke. Tadi sudah tadi sudah dijelaskan bahwa Mas Arsy itu kisah cintanya ya sedikit kayak rasa suka karena juga sama perempuannya itu jaraknya terbatas, jadi tinggal melihat terus memendam rasa. Begitu Mas Arsy? Enggak sih. Kurang lebih begitu. Kurang lebihnya begitu. Nggak tahu lebihnya gimana, kurangnya nggak tahu. Kita ambil jalan tengahnya. Oke, Mas Arsy akan bercerita mengenai kisah cintanya di pondok, Kisah cinta di pondok temannya. Jadi kayak kita sharing-sharing biar tahu gimana di pondok itu kisah cintanya. Tentang Oke? kisah cinta perpondokan gitu lah. Nah, ya intinya gitu. Jadi kalau di Kisah seorang cinta di pondok. Oke, monggo Mas Arsy. sebelumnya kan di pondok itu kan kotak letter O. Nah, Letter O. Oh ya O. letter O. Jadi putra lantai 1 sama lantai 3, putrinya lantai 2. Jadi bisa bayangin dong. Serius. Putri lantai 2. Nah, Terkepung dong. Nggak bisa berarti. enggak. Maksudnya di lantai 1 tuh kelas. Lantai 1 kelas, lantai 3 kamar. Kalau putri lantai 2 kelas. Jadi kayak ada sebelah sananya ada kamarnya. Jadi agak sana. Nah, ya paling kalau orang cinlok ya, Iya. misalnya cinlok paling kalau nggak ketemu kan kalau di itu kan ada koridor ya. Jadi kan kalau ngeliat ke bawah kelihatan. Ya. Kan bisa nengok gitu. Pernah.
Kalau kan di masjid, kita ke masjid itu kan pasti kelihatan semua. Jadi kita kemana aja, kalau di lantai 1 entah perempuan sampai sebaliknya kan yang perempuan kemana aja juga kelihatan. Pernah ya? Jadi kalau jajan keluar, Iya. apa kemana, bisa ketemu. Oh saya ketemu. Kalau enggak ya misalnya kalau waktu olahraga, jam olahraga itu kan keluar, itu kan bareng. Ya kadang ada aja yang agak bandel gitu kan. Bandelnya Malah- maksudnya? dulu kan di Senopati, Jakarta Selatan. Di situ tuh deket GBK, deket Senayan. Itu udah kota metropolitan banget kan. Jadi kalau mau ke mall ya deket banget, tinggal jalan ngesot bahkan nyampe. Jadi ngedate-nya tuh ke mall gitu. Oh. Entah ngadep Tapi doang, berani apa gimana. pacaran gitu maksudnya. Kalau temen-temen ya ada aja sih. Cuma kan kalau ketahuan resikonya ya dijemur. Jadi kalau Oh. misalnya ketahuan nih, entah surat-suratan, kadang kan ada yang punya adik, kalau nggak punya kakak, Iya. gitu. Oh, Ya, jadi gitu. ada. Betul, betul. Titip deh suratnya gitu. Ntar disampaikan. Entah kalau nggak adiknya dia, kalau nggak adiknya temen cewek, pokoknya bisa nyampe, pokoknya sampai deh. Bisa itu surat tuh gimana caranya bisa nyampe. Tapi katanya kalau pondok itu masalah percintaan itu pasti nyebar gitu. Nah iya jelas. Dalam satu ruangan ini pasti Pasti. tahu semua. Pasti. Dan ada yang maksudnya kalau satu orang tahu aja itu udah meledak tuh. Arsi sendiri pernah surat-suratan? Pernah sih. No comment. Tapi kalau kita menebaknya pasti pernah ya. Pernah. Kalau Soalnya misalnya- dilihat dari Ekspresi wajah. bicaranya itu kayak pengalaman gitu. Kalau ketahuan surat kan ada pengurusnya. Pengurusnya itu kelas 5. Kalau ketahuan suratnya itu dijemur. Kan tengahnya lapangan. Suratnya? Dijemur berdua, ada tulisannya. Saya main surat-surat. Oh, iya. Malah romantis kan? Iya dong. Romantis Dua-duanya? sih. Enggak, kayaknya malah malu iya gitu. Kalau ini nih kita bicara lebih ke yang intim dalam gitu ya guys ya. Kita kan sudah tahu, saya kira tuh pondoknya itu bener-bener beda, dipisahkan oleh bangunan gitu kan. Ternyata kan enggak. Enggak. Nah, kita tahu kan yang namanya laki-laki sama perempuan terus ada kesempatan gitu, maksudnya entah itu ada waktu luang, waktu sepi bagaimana, terus melakukan kegiatan kesehatan ya kan, kebugaran kutip. jasmani gitu. Maksudnya paham kan? Itu kira-kira pernah tahu sendiri, lihat mata gitu. Tapi jarang. Selama 6 tahun cuma ada 3 kasus. 6 tahun 3 kasus. Tapi nggak sampai hamil apa gitu. Enggak. Kan enggak. Ya mungkin mereka juga tahu kali batasannya. Enggak sampai. Ya dikeluarin. Oh berarti ada gitu ya. Ya. Tapi kalau pernah nggak dengar dari teman tuh yang pernah ngelakuin kayak gitu tapi nggak ketahuan? Ya mungkin waktu liburan. Oh di rumah. Ya. Liburan pondok di rumah Mungkin, main kemana mungkin. itu kan di luar. Ya, itu kan di luar tanggung jawab pondok. Mungkin ya kayak. Pas liburan ntar mereka janjian kemana itu kan udah. Apalagi kan kota besar kan nggak menutup Jakarta. kemungkinan banyak gitu loh. dan apa ya, kayak kita tuh nggak terlalu ini banget sih, maksudnya pondoknya nggak terlalu kayak gontor gitu, ketat banget, nggak, masih fleksibel. Tapi kalau dilihat-lihat itu di pondok tuh kayak seru, maksudnya seru tuh nggak semua orang ngalamin hal yang kayak gitu gitu loh, maksudnya gitu tuh kayak Iya. kita sejak usia dini tuh harus mandiri lah, terus mikir kehidupan sendiri gimana gitu, terus Bener. kita apa-apa harus bareng sama temen gini kayak wow gitu. Terus kalau Mas Arsi sendiri tuh menilai di pondok yang kamu bandingkan dengan kehidupan seperti ini, Mas Arsi baru terjun setahun kan, hitungan 2 tahun ini ya? Sebulan lah, terjun masyarakat sekiannya. Sebulan. Kayak gininya kan belum genap sebulan. Forum laki-laki perempuan itu. Oh gitu. Oh berarti sekolahnya itu laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Gimana Mas Arsi? Lebih seneng apakah atau lebih Awalnya merasa sih berdosa dari gitu? coba. Gimana? Bisa dijelasin? Lebih malu ya. Lebih malu. Iya. Kalau cowok kan ya bodo amat, kita udah sering ngobrol gitu kan sama teman-teman, nongkrong gitu. Ya udah,
ngomong aja di depan gitu, mau canda sama gurunya paling ya diomelin. Udah gitu dong. Kalau sekarang kan kalau sama cewek kan mikir-mikir, kalau malu berkepanjangan malunya gitu kan. Oke guys, segitu saja pembicaraan kita hari ini. Terima kasih udah menyaksikan dan bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah.